Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Anissa dengan NIM 220803 dari RA5 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bu Elenita MPD. Di sini saya akan membahas tentang sejarah menjelang kemerdekaan NKRI sampai munculnya Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja ke materi. Pada saat itu, akibat Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang ternyata didengar oleh para pemuda Indonesia dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, pemuda Indonesia segera bertindak mendorong para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Hal ini dimanfaatkan oleh pemuda untuk mendorong Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir sebagai juru bicara para pemuda, pada 15 Agustus 1945 datang menemui Soekarno dan Hatta agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Karena sudah tidak sabar dengan sikap Soekarno dan Hatta, para pemuda sepakat untuk mengamankan Soekarno dan Hatta keluar kota. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno beserta Fatmawati dan anaknya, Guntur, serta Hatta diamankan ke Rengkas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan ini untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh politik pemerintah pendukung Jepang. Karena suasana yang tidak menentu, Ahmad Subarjo dari golongan tua datang ke Rengkas Dengklok untuk membicarakan mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo memberi jaminan kepada para pemuda bahwa besok pagi selambat-lambatnya pukul jam 12 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945, rombongan yang membawa Soekarno dan Hatta dari Renggas Dengklok sampai di Jakarta. Agar lebih aman, mereka berkumpul di rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kesediaan Laksamana Muda Maeda itu berdasarkan permintaan Ahmad Subarjo yang bekerja sebagai stafnya. Rapat perumusan teks proklamasi berlangsung tanggal 16 Agustus 1945 malam sampai dini hari. Di ruang makan, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secarik kertas. Pukul 4 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membuka pertemuan dini hari dan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sajuti Melik. Setelah jadi, Soekarno dan Hatta langsung menandatangani teks tersebut. Pada saat itu, juga diputuskan bahwa teks proklamasi akan dibacakan di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tepat di pukul 10, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Keberhasilan perjuangan itu akan ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau peristiwa itu dihadiri banyak orang. Ribuan orang hadir di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menyaksikan hari yang sangat bersejarah itu. Selanjutnya berlanjut ke pasca kelahiran Pancasila yang ada kaitannya dengan berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada media 40-an. Waktu itu diadakan adanya rapat BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan juga. Pada sidang pertamanya yang berlangsung dari tanggal 29 sampai 1 Juni 1945, salah satu agenda yang dibahas adalah perihal dasar negara Indonesia. Dalam persidangan itulah Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno dirumuskan oleh para bapak bangsa. Dikarenakan belum usainya pembahasan dalam sidang, diputuskanlah untuk membentuk sebuah komite untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di dalam sidang. Komite ini kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasjim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Haji Agus Halim, dan yang terakhir Maramis. Kesembilan tokoh inilah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan mengenai dasar negara termasuk juga Pancasila yang mana menjadi bagian penting dari sejarah singkat hari lahir Pancasila.
Pembahasan dasar negara ini selesai pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berbunyi seperti berikut. Pancasila akhirnya baru benar-benar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Pancasila yang disahkan pada hari tersebutlah yang isinya kita kenal sekarang, yaitu dengan direvisinya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh sebab satu dan lain hal. Setelah itu, UUD 1945 juga disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan UUD 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saat kedudukan Jepang semakin terancam oleh sekutu, UUD 1945 pun segera dirancang guna kedaulatan negara Republik Indonesia. Berikut penjelasan dari sejarah menjelang kemerdekaan NKRI sampai munculnya dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.